Pada siang ini kita akan berbicara tentang terapi titrasi obat. Sudah tahu belum apa itu yang dimaksud dengan titrasi? Apakah titrasi itu? Mungkin sudah ada yang pernah melakukan, ada yang pernah dinas di rumah sakit, atau mungkin menjadi asisten. Apa itu titrasi obat? Belum ya? Baik, nanti kita belajar dulu ya. Baik, ini 4 hal yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengertiannya dulu, kemudian tujuannya buat apa, kemudian jenis-jenis obat yang sering digunakan untuk titrasi, sama yang keempat, ini yang penting ya, bagaimana kita memberikan obat dengan cara titrasi. Yang pertama, terapi titrasi adalah pemberian obat yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus sesuai respon yang dikehendaki. Jadi sebenarnya titrasi itu kita mau melarutkan obat ya, mengencerkan obat, atau mungkin membuat jadi sediaan yang lebih mudah untuk diberikan kepada pasien. Dan nanti ini untuk pemberiannya kita bisa memberikan dalam hitungan jam, menit, atau detik. Kemudian pemberian obat ini juga sudah mengalami pencampuran dengan suatu larutan tertentu sehingga dapat konsentrasi yang diinginkan. Jadi nanti kita bisa menentukan kira-kira mau membuat titrasi itu mau dibuat per 10 cc, mau dibuat per 20 cc atau per 50 cc, atau mungkin bahkan dengan drip ya 500 cc. Itu bisa kita lakukan dengan cara titrasi ini. Nah, ini kenapa kok harus dititrasi? Yang pertama karena obat itu bersifat dinamis, ya dosisnya itu bersifat dinamis. Bagaimana maksudnya dinamis? Dinamis itu maksudnya mungkin pada hari ini pasien masih dalam fase akut, jadi dia membutuhkan obat itu dalam dosis tinggi, misalnya 10 mikrogram per jam. Kemudian besoknya dirasa sudah stabil, EKG-nya sudah mulai normal, kemudian pemeriksaan laboratorium juga sudah mulai bagus, jadi diturunkan. Nah, ini makanya kita perlu tahu berapa per cc itu ada berapa miligram obatnya. Jadi kita harus perlu tahu dulu kandungan obat per cc larutan itu ada berapa banyak ya. Kemudian yang kedua, obat bersifat aktif dan juga ini dapat bersifat punya interaksi dengan obat yang lain. Jadi kita perlu cek dulu apakah obat ini punya keterkaitan atau mungkin interaksi ya antara obat satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, obat itu bersifat individual. Nah, ini berarti meskipun dengan kasus yang sama, pasien sama-sama punya IMA, pasien sama-sama punya hipertensi, tapi bisa jadi nanti obat itu juga berbeda. Obat itu kita tahu sendiri obat itu ada 2 jenis ya, ada obat yang generik ya, ada juga obat yang paten. Obat kimia kalau generik itu berarti yang namanya sama dengan isinya. Nah, kalau yang paten itu biasanya sudah punya registered mark atau mungkin tanda terdaftar merek dagang, dan nanti biasanya sudah ada tambahan, misalnya tambahi enzim apa, jadi supaya nanti dia bisa berikatan lebih lama di dalam darah. Dan itu berarti pasien yang A dan B itu bisa berbeda kebutuhannya. Ada mungkin pasien yang memerlukan obat yang paten karena daya tahan obat itu dalam tubuh pasien A ini tidak sesuai, tidak bisa lama, jadi dia membutuhkan obat yang bersifat paten. Dia membutuhkan obat yang ada pengikatnya dalam tubuhnya pasien itu. Kemudian yang keempat, obat itu berosmolaritas tinggi. Osmolaritas berarti kepekatannya ya. Dia obat-obatan ini punya daya pekat atau mungkin daya iritatif yang sangat besar terhadap pembuluh darah sehingga perlu diajarkan. Nah, tujuannya buat apa? Yang pertama adalah untuk memudahkan pemberian dibagikan dalam dosis kecil atau mikrogram. Karena biasanya sih sediaan obat itu ada yang per miligram ya, ada yang gram, ada yang miligram, ada yang mikrogram, ada juga yang pakai unit. Jadi ini juga memudahkan kita sebagai perawat untuk menentukan kira-kira pasien ini mau diberikan berapa banyak dosisnya. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menghitung kadar obat dalam suatu larutan. Jadi yang penting di sini adalah kita mengetahui berapa kandungan miligram per cc-nya atau miligram per sentimeter kubiknya. Jadi kita kalau mentitrasi obat itu diusahakan yang paling kecil satuannya. Usahakan nanti misalnya dicari ya per 1 miligram per 1 cc. Jadi kita bisa tahu misalnya nanti pasien itu membutuhkan 10 miligram, berarti kita butuhkan sebanyak 10 cc dalam 10 gramnya itu. Nah, ini untuk metode pemberiannya bagaimana? Nah, karena memang dosis yang diberikan itu sangat kecil atau mungkin juga sangat sedikit ya. Bisa jadi nanti pasien itu diberikan 1 cc per jam. Nah, siapa yang mau memberikan 1 cc per jam? Apakah kita sebagai perawat mau memegangi stepnya ya? Kita pegangi pelan-pelan sampai
1 cc per jam itu habis. Nah, kan nggak mungkin ya. Jadi kita memerlukan alat. Alat ini kita bisa pakai 3 jenis ya. Yang pertama menggunakan drip atau infus. Nah, ini kalau misalnya tidak perlu terlalu detail ya. Misalnya kita memberikan drip oksitosin, misalnya pada kasus-kasus dengan Opjin ya, kita berikan drip oksitosin 40 mg dalam setengah jam. Jadi kita bisa masukkan dalam alat seperti ini, dalam infus pasien seperti ini. Atau mungkin juga obat-obatan kayak vitamin ya, Neurobion, Sangobion itu bisa kita berikan melalui cara ini. Kita bisa masukkan ke dalam obat, dalam infusnya. Nanti kita tuliskan ini habis dalam berapa jam. Biasanya sih kalau vitamin habisnya dalam 7 jam. Kalau drip yang lain, misalnya obat-obatan kayak oksitosin tadi, bisa habis dalam waktu 4-6 jam. Kemudian cara kedua kita bisa memberikan dengan infus pump. Infus pump itu seperti ini ya. Ini saya geser dulu aja. Nah, infus pump itu adalah alat yang bisa digunakan untuk memastikan infus itu diberikan dengan akurat. Jadi kalau kita memasukkan obat dengan memasukkan cairan dengan ini ya, kita bisa menentukan nanti pasien itu dapat berapa cc per jam. Nah, bisa jadi nanti pada pasien anak ya, utamanya pasien anak-anak kan mereka kebutuhan cairan itu juga tidak terlalu banyak. Bisa kita berikan nanti misalnya diberikan 80 cc per jam. Nah, nanti ini kita bisa atur. Ini 80 cc-nya kita atur di sini, kemudian berapa menit. Nah, ini 1 menit ini kita bisa atur 60 menit. Jadi diberikan 30 cc per 60 menit. Nah, ini juga kalau kita mau memberikan obat dalam infus pump juga boleh. Nah, masalah yang penting obat itu tidak punya interaksi antara obat itu dengan antara obatnya dengan cairan infus sendiri. Kemudian yang ketiga yang paling sering kita gunakan adalah menggunakan siring pump ini. Nah, siring pump ini berarti pompa untuk siring atau untuk spuit. Nah, jadi nanti kita akan masukkan siring itu di sini, kemudian ini nanti akan ditarik ya ke belakang. Nanti dia akan mendorong pelan-pelan. 1 cc per jam ini dia akan mendorong pelan-pelan. Kemudian kita atur modenya di sini, mau diberikan berapa cc, berapa satuan volumenya dan berapa satuan menitnya. Ya. Nanti juga kalau misalnya dia habis, dia akan memberikan alarm, ada alarmnya. Nanti kita bisa tinggal atur saja di sini, lebih mudah ya. Nah, ini untuk metode pemberian yang drip ya, kita yang penting pertama harus tentukan dulu jumlah yang akan diberikan sesuai dosis. Jadi kita tahu dulu pasien itu berapa kebutuhan dia per jam. Jadi perlu pastikan dulu dengan dokter, ini dosisnya berapa cc, berapa miligram per jam yang dibutuhkan. Ya. Kemudian untuk tugas kita sebagai perawat adalah membuat pengajarannya dulu dan menentukan konsentrasi obatnya. Jadi di sini setelah kita terima advis, misalnya pasien itu dibutuhkan 5 mikrogram per jam. Berarti sini kita urutkan dulu. Kita dulu sediaannya dalam label obat itu ada berapa miligram per jam per cc-nya. Nanti baru kita larutkan. Kemudian yang ketiga itu pemberian dengan menghitung kecepatan tetesan infus dengan memperhatikan faktor tetesan infus set. Jadi di sini kalau kita mau memberikan infus set, yang penting memberikan lewat drip ya. Yang penting berikutnya adalah kita tahu dulu faktor tetesan infusnya. Ya, ada yang masih ingat apa itu faktor tetes? Bisa dilihat di mana? Nah, kalau mau pasang infus saya harus tahu dulu ya berapa kecepatannya. Misalnya pasien itu diberikan 30 tetes per menit, berarti kita harus tahu dulu berapa faktor tetesnya. Nah, di mana kita bisa tahu faktor tetesan infus saat ini? Ada yang tahu di mana letaknya? Sudah pernah pasang infus semua kan ya? Halo? Sudah Ibu, semester 3. Iya. Di mana tetesan infus ini? Faktor tetesan infusnya? Semester 1 kayaknya ya cairannya. Di mana kita tahu faktor tetesan infus set? Itu rumus nggak sih Bu? Mohon maaf, itu rumus bukan? Ya rumus memang. Nah rumus itu kan kebutuhan cairan dikali dengan jamnya, dibagi dengan jumlah cairannya, sama dikali dengan faktor tetesnya. Nah faktor tetes ini tahunya dari mana? Ada yang tahu? Dari usia? Oh bukan. Bukan usia. Itu Bu, makro mikro bukan? Iya betul, makro mikronya. Coba ya saya bukakan infuset. Infusion set. Oke, nah ini ada gambar ya. Semoga ada tulisannya. Oh ini obatnya dijual ya.
Nah, ini mana kelihatan. Tidak tampak juga. Yang ini. Ini ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian buka info set ya, ini yang tulisan 20 drops per sesi ini adalah faktor tetesnya. Jadi faktor tetes itu sebenarnya ada berapa banyak tetesan sih yang dibutuhkan oleh drip chamber ini untuk membuat satu sesi. Itu yang namanya faktor tetes. Nah, nanti berarti kalau misalnya kita mau menentukan berapa tetes yang diberikan pada pasien, kita harus tahu dulu di sini. Karena masing-masing pabrik ini akan berbeda. Ada yang 20 tetes seperti ini ya, ada yang 15, ada yang 10. Saya coba dari yang lain ya. Ini 20. Nah, ini kalau blood set ya, blood set itu biasanya 10 tetes. Infuset biasa 20. Kemudian ini Merkea. Ini ya 20 drop per 1 cc. Kemudian yang ini merek lain ini OneMed. Ini nggak kelihatan ya, biasanya sih kalau OneMed. Kemudian ya, intinya sih kalau kita mau pasang infus harus tahu dulu kita pakai infuset merek apa, dan tentukan kita cari dulu dalam sediaan itunya ya, dalam sediaan ininya, apa namanya, plastiknya ini, dia ada berapa drops per sesi, ini namanya faktor tetesnya. Oke, jangan lupa lagi ya, ini penting sekali. Oke, sudah saya balik lagi kayak tadi. Gimana caranya balik ini? Oke, stop share dulu. Oke, maksudnya tadi lagi. Oh, balik nol lagi jadinya. Ya, jadi penting sekali kalau misalnya kita memasangnya dengan infoset itu, yang paling parah, yang harus paling ketahui adalah berapa tetes per menitnya dalam infoset tersebut. Ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, kemudian yang pakai sharing, hilang ya. Oke, kemudian ini untuk rumusnya ya. Untuk rumus universalnya seperti ini. Kalau kita menggunakan faktor tetes. Jadi ini dosis yang diminta dikalikan dengan berat badan, dikalikan dengan volume pengenceran, dikali 60 menit. Kemudian dibagi dengan dosis obat, dalam sediaan itu dikali dengan 1000. Nah, ini kalau kita menggunakan syringe pump ya. Nah, yang bawah ini adalah kalau kita menggunakan infuset, kita menggunakan drip ya. Jadi rumusnya adalah dosis yang diminta dikalikan BB kali volume pengenceran dikalikan dengan faktor tetesnya. Nah, ini masuk di sini. Dibagi dengan dosis obat dikali 1000. Jadi berbeda sekali ya kalau kita menggunakan syringe pump. Kalau kita menggunakan yang syringe pump tadi kita pakai yang 60. Kalau misalnya kita menggunakan faktor tetes biasa, infuset biasa, kita menggunakan yang faktor tetes. Kita tahu dulu berapa tetesannya dia dalam 1 menitnya. Oke, kemudian peralatan yang kita butuhkan apa saja? Nah, nanti ini minta tolong Mas Putra ya, carikan di laboratorium semoga ada semua. Yang pertama ada syringe pump ya, yang tadi alatnya, yang kita menggunakan sepet kemudian dimasukkan dalam alat tersebut, nanti dia akan didorong pelan-pelan untuk menentukan kira-kira berapa cc per jam yang diperlukan untuk membuat jalannya 1 cc per satu dosis obat tersebut ya. Kemudian sepetnya bisa digunakan 20 cc atau 50 cc. Dan ini juga perlu kalian ketahui kalau untuk spetnya 50 cc ada 2 jenis ya. Ada yang ini ujung ini ada yang di tengah, sini ada yang di pinggir. Nanti yang kita pakai untuk untuk syringe pump adalah yang di pinggir. Karena kalau yang di tengah itu yang dipakai untuk masukkan NGT, masukkan makanan lewat NGT. Namanya kata tertib. Nah, tapi kalau untuk yang 50 cc untuk yang kita masukkan obat namanya squid 50 cc biasa, yang ujungnya ini ada di pinggir ya. Kemudian yang ketiga 3-way stopcock, ini yang ini ya, 3-way stopcock. Kemudian extension top ini yang ini. Tapi ada juga yang sudah nyatu dengan seperti ini. Jadi ini namanya 3-way stopcock with extension tube. Jadi dengan kabel perpanjangan. Nah, nanti ini kita bisa menentukan mana yang mau diberikan. Ini artinya kalau seperti ini berarti yang buntu yang arah ini. Jadi dia bisa diputar-putar ya, kita bisa menentukan
yang mana yang mau diberikan kepada pasien. Nanti pasien itu dapat 2 jenis obat dan mungkin ada yang perlu di stop. Nanti kalau mau di stop berarti yang ini diarahkan ke salah satu antara ini atau ini. Dan nanti yang ini kita arahkan ke langsung ke pasien ya. Kemudian label pasiennya, nanti untuk label ini harus jelas juga ya, nama, kemudian jam obatnya, berapa dosis per cc per miligramnya, sampai pada tanggal dan siapa yang memberikan. Kemudian infus lain sudah harus paten juga, kalkulator untuk kita membantu menghitung, jadi tidak perlu khawatir ya, kita tetap boleh pakai kalkulator karena saya rasa juga perawat sudah sangat capek untuk menghitung secara manual, atau nanti malah salah kalau kita tidak menggunakan alat bantu. Gunakan alkohol swab, sarung tangan dalam dokumentasi. Oke, kemudian untuk akses vena. Nah, akses vena ini yang diutamakan adalah akses vena sentral. Berarti akses vena yang ada boleh di vena subclavia atau mungkin di vena jugularis. Boleh salah satunya. Atau mungkin kalau pasien itu bukan pasien yang kritis, kita bisa pasang di akses perifer seperti ini. Nah, masalah yang penting, yang paling penting adalah akses vena itu harus stabil, harus paten. Paten berarti dia tidak buntu, tidak ada plebitis, tidak ada tanda radang, dan juga masih lancar alirannya ya. Untuk persiapannya kita beritahu pasien dulu ya jika dia sadar, kalau nggak sadar berarti kita yang perlu informasi dengan keluarga, pastikan dulu keluarga tahu pasien ini diberikan obat-obatan apa saja ya. Kemudian pastikan akses vena stabil dan paten, monitor tanda-tanda plebitis ini juga penting sekali ya. Karena jangan sampai nanti pasien itu sudah kita siapkan semuanya, ternyata waktu mau dipasang, dia sudah plebitis, berarti ini sudah harus dicabutkan infusnya. Berarti kita harus menyiapkan akses yang baru untuk memastikan pemberian obat nanti kita akan berjalan dengan baik. Oh, ini kelewatan tadi ya. Nah, ini untuk pemberian dengan siring pump, langkah-langkahnya adalah menentukan jumlah yang akan diberikan sesuai dosis. Jadi, kita tahu dulu berapa cc, berapa kebutuhan dia per jam. Jadi, tanyakan benar-benar dengan dokternya, pasien ini butuh berapa miligram, berapa mikrogram, berapa gram, berapa unit dalam 1 jamnya. Kalau perlu ya tuliskan, jangan sampai kita hanya mendengar. Tapi takutnya nanti, ya yang namanya perawat, ya mungkin kalau misalnya pas disambi, pas kita mengerjakan hal yang lainnya, kita tidak aware, kita mungkin tidak pas fokus, jadi mungkin dokternya bilang miligram, kita dengarnya gram. Nah, hanya dengar gramnya, tapi kemudiannya nanti pasiennya bisa berbeda dari yang dia dapatkan. Jadi pastikan nanti di sini dosisnya harus benar-benar tertulis, jangan sampai hanya per lisannya. Kalau misalnya nanti kita dengarnya per telepon bagaimana? Berarti mungkin bisa dipastikan lewat pesan singkat, lewat SMS, lewat WA, atau mungkin lewat email ya. Harus benar-benar ada keterangan tertulis. Kemudian yang kedua, buat pengencarannya juga sama kayak tadi. Dan yang ketiga, atur kecepatan pemberian lewat siring atau lewat infus. Nah, nanti kita harus tahu dulu kebutuhan dia persentasinya berapa, kemudian kita tahu juga berapa sesi didapatkan dalam 1 jam. Ini untuk dripnya ya, ini sama tadi ya, kan kedua bulan. Nah, kemudian untuk evaluasi bagaimana kita buat dan tempelkan tabel. Ya, tabel ini penting juga karena kita harus tahu juga berapa pasien, berapa sudah didapatkan oleh pasien ya. Ini juga untuk segi pengamanan dari segi pasien dan juga kita sendiri. Kemudian monitoring kelancaran siring pumpnya. Pastikan tidak ada bekuan darah ya di antara extension yang tadi itu. Kemudian di dalam kanulnya pasien juga pasti harus bebas dari clotting, dari bekuan darah. Kemudian yang ketiga, monitoring respon pasien terhadap obat ya. Cek tekanan darah, jika perlu pasien dipasangi monitor untuk mengetahui secara berkala berapa tekanan darah pasien per jamnya. Kemudian kalau perlu kita melakukan pemeriksaan laboratorium, yang misalnya pemeriksaan koagulasi jika pasien diberikan heparin. Kemudian elektrolit, gas darah, GDA, dan EKG ini juga perlu kita cek secara berkala. Kemudian lakukan tindak lanjut. Ya, kalau misalnya di sini sudah ada perubahan ya pada koagulasinya, pada elektrolit dan sebagainya, ini jika sudah ada perubahan, kita perlu lapor ke dokter. Tanyakan apakah perlu dilanjutkan pemberian dopaminnya dok, atau mungkin kita bisa tanyakan apakah perlu di stop ya. Untuk ada perubahan, kecepatan baru mungkin perlu di stop. Kita tanyakan juga secara detail. Untuk label pasien, ya nama, berat badan pasien berapa, ini juga untuk memudahkan teman kita berikutnya. Jika misalnya nanti obat itu habis dan perlu diencerkan ulang, perlu ditambahkan, berarti ya kita juga perlu pastikan berat badan yang digunakan itu sama untuk semua dosis, jangan sampai berbeda. Misalnya, yang kami juga pasien mungkin tidak sadar ya kita nggak bisa tahu berapa pasti berat badannya. Kan mungkin juga pasien itu kita ukur berat badannya setiap hari. Berarti kan kita perlu tahu dulu berapa berat badan dia waktu di awal masuk, atau kita tanyakan pada keluarganya. Itu harus kita tuliskan dalam rekam medis pasien berapa berat badannya.
Nah, itu kalau misalnya pasien itu juga sudah diberikan obat seperti ini ya, kita tuliskan di labelnya. Misalnya berat badan yang digunakan adalah 70 kg. Berarti nanti mulai dosis hari pertama sampai dia terakhir nanti sampai dia mau sudah dicabut obatnya harus menggunakan berat badan yang sama, jangan sampai berbeda. Karena nanti berat badannya berbeda, berarti dosisnya juga akan berbeda ya, harus hati-hati. Kemudian nama obatnya apa, dosis kemasan dan obat, nah ini juga perlu diperhatikan. Karena saya rasa juga masing-masing pabrik punya dosis yang berbeda-beda dalam setiap ampulnya. Misalnya ya untuk golongan adrenalin mungkin sama ya, tapi kalau misalnya golongan Fast-On ya, vasopresor itu ada yang per 5 cc, ada yang per 10 cc. Itu harus kita pastikan dia berapa per 1 mg per 1 cc-nya. Kemudian pengecarannya bertambah berapa, misalnya kita encarkan 5 mg dalam 5 cc, berarti dalam 1 cc-nya ada 1 gram, ada 1 mg. Sebentar ya. Jadi sampai pada dosis kemasan yang kemudian pengencaran ini diberikan berapa cc, ya misalnya pengencaran ini juga perlu kita sampaikan itu dilakukan dalam cairan apa. Nah, biasanya paling umum dilakukan dalam BFI ya, water for injection atau air steril atau bibis itu. Tapi juga ada obat lain yang dia harus dilakukan dengan dextrosa D5W atau mungkin dilakukan dalam NaCl dan sebagainya. Itu harus kita tuliskan juga di tabel ini. Jadi dilakukan dalam berapa cc. Misalnya dopamin 5 mg dilakukan in 5 cc BFI. Jadi harus dituliskan seperti itu. Kemudian konsentrasi larutannya berapa ya? Konsentrasi larutan itu berarti dia diberikan dalam konsentrasi larutan berarti dia per cc itu ada berapa miligram? Berarti diberikan saya 1 miligram per 1 cc. Tuliskan juga. Kemudian kecepatan, nah kecepatan ini berarti diberikan dalam berapa lama? Misalnya diberikan 1 miligram, misalnya diberikan 3 miligram dalam 1 jam, dalam 60 menit, berarti juga harus kita tuliskan seperti itu. Kemudian nama perawatnya siapa, jelas ya, juga kalau perlu berikan paraf ya supaya tidak ada yang menyalahgunakan. Kemudian yang terakhir tabel bantuan. Ini berarti kalau misalnya pasien itu mungkin diperkirakan ada peningkatan dosis atau penurunan dosis, berarti ini harus ditambahkan tabel bantuan seperti ini. Nah, ini untuk tabel bantuannya ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya pasien itu diberikan dopamin ya, 5 mikrogram seperti ini. Nah, kalau 5 mikro, berarti dia kecepatannya pasangan cc per jam. Nah, jadi nanti dokter itu akan memberikan tambahan apis, diberikan dalam 7,5 mikrogram. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, kita nggak perlu hitung lagi. Jadi kita tinggal menambahkan saja, tinggal teruskan ya. Ini kalau perlu juga ditempelkan di yang infus, tidak apa-apa. Jadi supaya kita nanti bisa lebih cepat untuk memberikan perubahan dosis tersebut. Selanjutnya apa ada yang ditanyakan? Silakan jadi. Ada pertanyaan, monggo. Jelas? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya lanjut. Oke, untuk berikutnya, contoh obat-obatan yang sering digunakan untuk literasi ini ya, ada banyak sekali sebenarnya. Tapi ini yang paling sering digunakan, misalnya obatan inotropik ya, dopamin, dopamine, Fast-On, itu ada adrenalin. Ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk meningkatkan kontraktilitas jantung sama memberikan konstruksi pembuluh darah. Jadi dia gunanya adalah untuk meningkatkan tekanan darah sama meningkatkan heart rate-nya. Kemudian yang kedua, golongan antikoagulan seperti heparin dan sertase ini diberikan pada pasien dengan IMA, ya, dengan CVA tapi yang clotting ya, yang ada obstruksi, bukan yang hemoragi. Kemudian yang ketiga, untuk mengoreksi elektrolit, misalnya KCl ya, kalium klorida, magnesium sulfat sama insulin, ini juga bisa diberikan per siring pump. Mungkin obat lainnya, misalnya aminophilin, diazepam, sama morfin. Ini yang perlu kita encarkan. Oke, ini untuk dosisnya ya. Dosisnya dopamin 200 mg per 10 cc. Jadi kita, nah ini kalau dopamin ya, coba lihat di sini. Dopamin itu diberikannya dalam ukuran mikro. Jadi kalau misalnya dopamin itu 200 mg, berarti dalam 10 cc ya. Jadi dalam 10 cc dia punya 20 mg. Ada berapa mikro? Berarti kan 20 dikali mikro itu pangkat 3, berarti
20.000 mikro. Jadi kalau misalnya kita memberikan 1 cc-nya itu sama dengan 4.000 mikrogram. Kemudian dibutamin juga sama dengan satuan mikro, fosfon juga mikro, golongan nitrat mikro, ya heparin unit. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi yang paling enak ya kita tinggal lihat di labelnya saja, di label ampulnya ya. Untuk heparin yang untuk contoh lain, aminofilin ini pakai mikro juga, kronikum miligram, morfin miligram, insulin pakai unit. Nah, ini untuk contoh perhitungan dopamin ya. Dopamin itu satu ampulnya ada 5 cc. Dopamin satu ampul ada 5 cc. Nah, ini kalau misalnya menggunakan siring pump, ya. Kalau dopamin berarti dalam satu ampul itu dia ada 5 cc, kandungannya ada 200 mg. Diajarkan dengan dextrose 5%. Berarti nah ini untuk pengkhususan untuk dopamin ya, dia harus diajarkan dengan menggunakan dextrose 5%. Kemudian nanti diajarkan menggunakan 50 cc. Jadi gunakan squid ukuran 50 cc. Jadi langsung dioplos dengan 50 cc ya. Konsentrasinya berarti berapa? Nah, ini kalau mau kita tahu tinggal dikali aja ya, 200 mg dibagi dengan 50 cc ya. 50 cc berarti sediaan yang nanti mau kita berikan 50 cc dikalikan dengan 1000 sama dengan 4000 mikrogram. Rumusnya ini ya, dosis dikalikan dengan berat badan dikali 60 per 4000. Jadi nanti dia dalam 1 cc-nya dia punya 4,5 dia punya maaf, ini untuk pemberiannya berarti 5 mikro ya, 5 mikro. Ini dosis yang dibutuhkan yang nanti akan kita tanyakan ke dokter ya. Berarti biasanya dokter mengatakan pasien ini membutuhkan dosis dopamin 5 mikro per jam. Berarti berapa cc? Nah, nanti kan karena kita nggak bisa memberikan per cc-nya. Harus tahu dulu berapa kandungan per cc itu ada berapa mikrogram. Jadi kita menggunakan konversi seperti ini. Jadi 5 mikro dikalikan dengan berat badannya berapa? Dikalikan dengan 60 menit. Dibagi dengan 4000. 4000 ini konsentrasinya. Dia per 1 cc berapa? Berarti dia dalam 1 jam akan mendapatkan 4,5 cc dopamin. Begitu. Bisa dibayangkan nggak? Ini kalau nggak praktik memang susah ya. Oh, ini teorinya dulu ya. Soalnya ini akan dipakai terus sampai nanti kalian selesai jadi perawat. Nah, ini contoh dopaminnya ya. Indop, ini dopamin, ini kalau yang Indop ini adalah merek patennya, nama paten obatnya. Mereknya Indop 200, kemudian ini nama generiknya, kandungannya adalah dopamin HCl. Ini injeksi berarti dia hanya boleh diberikan lewat injeksi, tidak boleh per oral, subkutan, dan sebagainya. Berarti dia hanya boleh lewat injeksi. Kemudian 40 mg per... Ya, kalau dopamin itu dia satu ampulnya adalah ada 250 mg. Jadi kalau misalnya dia akan diberikan lewat siring pump, ya satu ampul dopamin itu sama dengan 250 mg dan harus diajarkan dengan dextrose 5% menjadi 50 cc. Jadi kalau mau kita hitung konsentrasinya, dalam 1 cc itu dia punya 5000 mikrogram. Kemudian rumus pemberiannya sama dengan dopamin tadi ya, dosis dikalikan dengan berat badan dikali 60 dibagi 5000. Kemudian konsentrasinya berarti ini untuk pemberiannya ya, contoh pemberian dengan siring pump berarti pasien akan mendapatkan sebanyak 3,6 cc per jam. Ini ya, 5 mikro dikalikan 60 kg dikali 60 dibagi dengan 5000. Dan berarti tadi ini ya, berat badannya dia harus dihitung sama mulai dari awal sampai akhir karena nanti dia akan berpengaruh terhadap dosisnya. Misalnya nanti yang dinas pagi dia memperkirakan ada 60 kg. Ternyata yang dinas sore memperkirakan dia 65, yang dinas malam 70. Berarti nanti pasien akan mendapatkan lebih dari itu. Makanya kita membutuhkan ini harus dituliskan di labelnya dan juga ini. Kalau perlu dibuatkan tabel kayak tadi, dibuatkan tabel seperti ini. Bukan tabel yang kayak gini tadi ini ya. Ada tabel yang jelas seperti ini supaya nanti jika ada perubahan dosis ya harus
diberikan ya harus segera dirubah dan kita sudah bisa tinggal mengganti mode di sharing pumpnya saja. Oke, ini untuk Dobutamin ya, mereknya Dobujek. Ini injeksi IV 50 mg per cc, berarti dalam 1 cc dia punya 50 mg atau 500 mikrogram. Isi bersih 5 ml, ya berarti di dalam 1 cc, dalam 1 ampul ini dia punya 5 cc ya. Adik sayang. Kemudian obat berikutnya adalah norepinefrin atau Vaskon. Nah, ini perlu tahu, 1 ampul dia punya 4 mg ya. Kalau diberikan lewat sharing pump, dosisnya sama kayak tadi. Ini juga diberikan lewat dextrose, contohnya seperti ini ya, silakan dibaca. Nicardipin juga sama. Ini juga dosisnya hitungnya sama, dosis kali berat badan dikali 60 per 200. 200 ini yang konsentrasinya, per cc dia punya 200 mikrogram. Jadi akan diberikan sebanyak 9 cc per jam. Ini untuk contohnya ampulnya Nicardipin ya. Dia punya kandungan konsentrasi 1 mg per 1 cc. Kemudian, nah ini contohnya ya, tuan A diberikan terapi nitrat 5 mikrogram per menit. Berapakah kecepatan sharing pumpnya? Berarti dia, ya kita punya 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, tentukan kebutuhannya. Pasien diperkirakan 5 mikrogram per menit. Nah ini harus hati-hati. Karena biasanya juga ada yang diberikan 5 mikrogram per jam, ada yang per menit. Harus tahu dulu, pastikan dengan dokternya dia diberikan dalam waktu berapa lama, ya, dengan satuan apa, menit atau jam, ya. Kemudian yang kedua, ini berarti tadi ya 5 mikrogram dikali ke 60, berarti dia per jamnya membutuhkan 300 mikrogram. Kemudian yang kedua, konsentrasi pengencernya berapa? Nah ini kan diketahui 1 ampul dia punya 10 mg. Nah ini bisa kita baca dengan baca di ampul yang tadi, nih ya, 1 mg per 1 cc. Berarti kalau Nicardipin ini biasanya sih 5 cc dalam 1 sediaan itu. Ada juga yang 10 cc, tapi jarang ya. Berarti di sini yang dibutuhkan adalah 1 ampul, dia sama dengan 10 mg, berarti sama dengan 10.000 mikrogram. Diencerkan dengan larutan NaCl 0,9% dalam spuit 50 cc. Berarti konsentrasinya 10.000. Nah, 10.000 ini yang tadi ini ya, konsentrasi pengencerannya dia. 1 ampul berarti dia ada berapa banyak mikronya. Kemudian sebentar. Yang ini ya, yang konsentrasi ini kita samakan dengan kebutuhan pasiennya. Kalau misalnya di sini dia mintanya 5 mg, berarti kita di sini juga harus sama miligram. Kalau di sini mikro, ini juga harus mikro. Samakan dengan permintaan dokternya. Sebentar nak ya. Kemudian diencerkan dengan larutan NaCl 0,9% dalam spuit 50 cc. Berarti kita hitung lagi dalam 1 cc itu dia ada berapa konsentrasinya. Nah ini caranya 10.000 mikrogram tadi dibagi dengan volume spuitnya 50 cc sama dengan 200 mikrogram per cc. Berarti kecepatan yang diberikan berapa? Dosisnya berarti dosis dibagi dengan konsentrasi 300 per 200 sama dengan 1,5 cc per jam. Gitu. Jadi apa ya? Memang beda-beda sih untuk pemberian obat itu. Kita harus benar-benar pastikan obat apa yang diberikan, kemudian pasien itu dapatnya berapa mikrogram atau miligram, kemudian diberikan dalam menit atau dalam jam. Jadi harus benar-benar pastikan dulu, karena itu akan berbeda rumusnya ya, harus dicek dulu. Ini nitrat ya, 50 mg per 10 cc. Oke, ini untuk hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Pelarut yang paling dianjurkan adalah dextrose 5%, tetapi bisa menggunakan pelarut yang lain, misalnya kayak NaCl 0,9% atau aqua injeksi atau WFI, ya, ini nama lainnya water for injection. Tapi tidak boleh dilarutkan dengan RL. Nah, karena RL itu sudah sangat bioavailabilitasnya sangat rentan untuk berikatan dengan obat-obatan, jadi tidak boleh diberikan lewat RL. Kalau misalnya nggak punya D5, berarti bisa diberikan pakai NS atau WFI. Yang paling aman adalah WFI. Tapi yang paling dianjurkan adalah D5. Nanti dia tidak mengganggu metabolisme ya untuk melakukan proses penghantaran cairan. Kemudian konsentrasi obat sesuaikan dengan kandungan obat yang tadi saya katakan ya. Konsentrasi obat itu harus sesuai dengan kamu ini anak-anak sih, Cek.
Kemudian dosis obat atau mikronya sesuaikan dengan program auspis atau dokter. Nah, tadi yang saya katakan ya, kalau misalnya dokternya minta dalam miligram, berarti kita menghitung konsentrasinya dalam miligram. Kalau dokternya minta dalam mikro, berarti kita sesuaikan juga berapa konsentrasi dia dalam mikro. Cek pastikan juga ya. Oke, sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Adik-adik silakan. Nah, ini pasien ya, di sini dia pakai 1, 2, 3, 4. Nah, bayangkan satu pasien itu, kalau misalnya dia menggunakan 4 seperti ini, berarti rumah sakit harus punya berapa syring pump ya? Karena minimal, saya pernah menemukan sampai ada yang 12 syring pump. 12 sampai 15 itu ada. Karena memang kondisinya benar-benar buruk pasiennya ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan adik-adik. Ibu, mohon maaf, Riri mau bertanya. Ya, silakan. Untuk yang contoh soal Ibu tadi, yang nomor 2 konsentrasi pengencer, yang untuk hasil 200 mikrogram itu jumlah dari NaCl-nya atau bagaimana gitu? Ini. 10/250 itu aja. Yang mana? Itu Bu, yang bagian nomor 2 konsentrasi pengenceran, yang hasilnya 200 mikrogram itu adalah jumlah NaCl-nya atau bagaimana Bu? Ya, dalam satu larutan NaCl, berarti kan ini ceritanya gini, berarti kan gini ya, untuk SOP-nya itu begini sebenarnya. Jadi waktu kita mau memberikan obat itu kan kita tahu dulu berapa dosisnya ya. Berapa dosis yang dihasilkan sama dokter. Kemudian yang kedua, kita tahu juga berapa sediaan dalam satu ampul itu ada berapa banyak obatnya, ada berapa banyak kandungannya. Ya, jadi di sini diketahui pasien ini dia punya rencana terapi 5 mikrogram per menit. Nah, tugas kita berarti di sini yang pertama kita tahu dulu berarti dalam 1 jam itu pasien dapat berapa. Karena kita juga nanti waktu kita mau menentukan dalam syring pump kita nggak mungkin pakai menit karena dia minimal 1 jam untuk pemberiannya, atau mungkin kita kalau pakai menit berarti per 1 menit itu 1 jam ada dalam 60 menit, berarti kita kasih langsung dikalikan saja 5 mikrogram dengan 60 menit, berarti dalam 1 jam ada 300 mikrogram. Kemudian yang kedua, satu ampul ini dia punya 10 miligram. Satu ampul itu kita lihatnya di ya. Ini. Nah, di sini tulisannya 50 miligram per 10 cc. Berarti satu cc-nya dia punya 10 miligram. Oh, ini di sini 10 miligram ya, beda. Yang tadi yang ini 50 miligram berarti satu cc-nya 5 miligram. Kalau yang ini 10 miligram, enggak apa-apa, guys. Ya sama contoh ya. Berarti di sini kita akan diajarkan dengan apa? NaCl 0,9%. Nah, yang kita pakai di sini 50 cc sepertinya. Kemudian nanti untuk mengetahuinya, berarti kan di sini kita perlu tahu 1 cc-nya itu dia punya berapa mikro. Nah, karena nanti kan yang akan kita berikan kepada pasien kan 1 per cc jamnya itu, per cc per jamnya. Maka kita tahu yang perlu kita cek lagi adalah konsentrasi dia sebanyak 10.000 mikrogram dibagi dengan 5 cc NaCl 0,9%. Berarti dalam satu larutan itu, 1 cc-nya dia punya 200 mikrogram. Nah, sekarang dosis konsentrasi yang diberikan berarti 1,5 cc per jam. Gitu, 300 yang ini yang dosisnya butuhkan 300 dibagi dengan konsentrasinya dia per cc berapa? 200, berarti 1,5 cc per jam. Sudah gitu Mbak, paham ya? Oke Ibu, terima kasih. Sama, apa ada pertanyaan lainnya silakan. Dalam. Sudah jelas? Sampun, Bu. Oke. Jelas. Kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Ini saya punya satu kuis, nanti silakan dikerjakan. Boleh di foto, boleh di Word ya, nanti silakan di-upload di Classroom. Soalnya ini silakan di screenshot untuk bahan kalian, karena saya belum bisa share materi hari ini. Ada yang perlu saya edit lagi. Jadi ini silakan di screenshot. Yang pertanyaan ini kuisnya adalah pasien dengan BP 55 tahun, dengan usia 55 tahun, BP-nya 50 kg, punya IMA. Membutuhkan terapi dopamin 5,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Dopaminernya minta 8 mikrogram, nitrat injeksi 4 mikrogram. Nah, ini saya serahkan pada kalian mau dipakai
mau pakai sped yang 20 cc atau mau pakai yang 50 cc, monggo. Yang penting nanti jawabannya benar ya. Nah, nanti pertanyaannya adalah hitung masing-masing kecepatan pemberian obat jika menggunakan syring pump. Oke, bisa dipahami? Ini Baik, kalau pakai soal nggak bisa memang harus pakai dulu. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Oke, Bu. Oke, sudah kalau gitu nanti ini silakan di-upload di Classroom, akan saya buatkan alirannya. Saya tunggu sampai nanti malam ya. Ini kan cuma satu soal, saya rasa ini cepat kok ya. Nanti ditunggu sampai nanti jam 12 malam. baik Bu. Baik, Bu. Oke. Kalau gitu, belum saya foto ya. Sebentar, saya kasih lagi. Bentar, Nak ya. Oh ya, saya mau kasih lihat video sebenarnya. Bentar ya.